Baik teman-teman, sobat YouTube dimanapun kalian berada, saat ini kita kedatangan narasumber, itu Bapak Antoni Suyoko. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Ya, sehat seutuhnya. Oh ya, terima kasih buat waktu dan kesempatannya Pak, sudah menyediakan waktu dan meluangkan waktunya buat hadir di podcast kami. Tentunya kami sengaja mengundang Bapak untuk mewawancarai sekitar dan sekilas perjalanan kehidupan spiritual Bapak. Jadi pertama-tama singkat saja Pak, saya secara pribadi mau menanyakan sekitar tahun berapaan Bapak mulai merasakan bahwa mengembangkan kehidupan spiritual untuk jadi bekal dalam kehidupan di perantauan itu sangat dibutuhkan Pak. Ya, terima kasih. Pengalaman saya yang pertama itu tahun tepatnya Oktober 1982. Kemudian lagi sekitar Januari 1983. Terus lagi banyak, tapi pengalaman yang paling fenomenal adalah pada bulan November 1987. Jadi sekitar tahun November 1987 itu adalah akil balik dari peristiwa momentum yang sangat bersejarah bagi Bapak Antonisia. Ya, benar-benar. Ya, ya. Jadi mohon maaf Pak, ini saya mau nanya, apa yang memotivasi Bapak sehingga cenderung lebih termotivasi untuk merantau jauh dari kampung halaman, itu sampai ke Pulau Sulawesi Pak. Sementara yang kita tahu di podcast yang lalu pernah kami wawancara itu Bapak, keluarga-keluarga saudara-saudari itu mereka itu banyak yang merantau di daerah Sumatera Pak. Sementara Bapak sendiri itu kok sampai tertarik untuk merantau di daerah timur, khususnya di Pulau Sulawesi Pak. Ya, terima kasih. Kalau cara singkatnya ya, itu saya pertama saya memang memiliki jiwa petualang. Ini nomor satu. Ya, itu secara singkat saya katakan bahwa pada tahun 1980, tepatnya tanggal 24 September 1980, saya pernah berkelana mengunjungi kota-kota di hampir seluruh Sumatera, Pulau Sumatera, sehingga sampai di Sabang. Jadi itu jiwa petualangan. Sesudah itu saya mencoba lagi bertualang ke Jawa Timur, Madura dan Bali. Nah, kemudian ke Sulawesi ini adalah petualangan termasuk yang ketiga. Karena saya ingin tahu daerah lain, budaya lain, mengenal bahasa-bahasa suku-suku di Indonesia. Makanya saudara saya ke Sumatera, saya mencoba ke Sulawesi. Sebenarnya dulu saya ingin ke Irian, karena saya pernah ke Sabang, saya rencana sebenarnya mau ke Merauke. Tapi pada waktu itu, waktu ada angkatan itu transmigrasi, tidak ada yang ke Merauke, adanya di Sulawesi Tenggara. Makanya saya studi ke Sulawesi Tenggara. Akhirnya saya jatuh di Kecamatan Poleang, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Itu tepatnya pada tanggal 9 November 1984. Oh ya. Jadi latar belakangnya jiwa petualang. Oh, jadi itulah yang jadi salah satu motivasi dari Bapak Anton ya, Ya. sampai memilih Sulawesi itu sebagai destinasi dalam perantauan. Kemudian Pak, mohon maaf ini
saya juga mau nanya, eh, selain itu mungkin juga Bapak memang waktu mudanya itu memang ya mungkin Bapak juga salah satu hobinya mungkin traveler Pak ya? Iya, Termasuk begitu. Saya pernah bersepeda waktu saya masih kuliah dari Jogja ke Ponorogo ke Madiun selama 2 hari bersepeda dengan iya, teman-teman waktu itu. iya, iya. Ya, salah Karena satunya. ya Nah, berarti memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Bapak Anton ini memang selain punya jiwa traveler ya yang baik, tentunya juga eh, kalau dipikir juga kan seringkali eh, para perantau itu biasanya itu mereka merantau yang memang di mana biasanya itu sudah ada keluarga di wilayah tersebut sehingga dia artinya ikut merantau. Tapi teman-teman sekalian, Bapak Anton ini sungguh artinya punya eh, jiwa petualang tersendiri yang kita harus apresiasi juga sih, meskipun merantau sendiri. Dan pada waktu itu Pak mau nanya ini, pada waktu itu ke Sulawesinya itu tahun berapa Pak? Itu tahun berapa, kemudian anak sudah berapa? tepatnya saya naik pesawat dari Yogyakarta, ya, pesawat Hercules itu pada hari Jumat tanggal 9 November 1984. Waktu itu anakku pertama itu baru berumur 17 bulan. Begitu. Oh iya, iya. Jadi saya sudah punya anak satu. Jadi bisa dikatakan selain memang ada jiwa petualang dan memang ada jiwa perantau, tapi Pak tidak disertai oleh modal nekat juga Pak ya? Oh, tentu saja kalau jiwa petualang itu sudah dikatakan. Kita tahu artinya petualang. Petualang itu menurut definisinya memang orang yang suka nekat dan suka nyerpet-nyerpet bahaya. Tidak takut apapun juga. Itulah namanya jiwa petualang. Kalau tidak begitu makanya jangan disebut jiwa petualang. Oh iya, iya betul juga Pak. Itu Ya, jadi unsur keberanian itu besar sekali. kalau begitu kami bisa sikapi bahwa memang Bapak Anton ini memang cukup eh, memperhitungkan segala sesuatunya, karena tentunya orang yang punya jiwa perantau itu segala sesuatunya sudah diperhitungkan dan diprediksi sebaik-baiknya Pak ya. Tidak, begini, ada satu hal. Walaupun kita berani, walaupun kita punya pengetahuan, tapi masih ada yang kuasa. Walaupun kita berusaha berbuat juga, kalau yang kuasa itu tidak menyertai kita, menyertai saya, nah itulah yang membuat saya lebih berani lagi. Toh kita berserah kepada yang kuasa itu jangan teori, praktek. Jadi segala kesulitan yang saya hadapi di perantauan itu sudah memang sesuatu yang harus saya tanggung sendiri. Ada risikonya sendiri. Itu sudah memang kita siap mental. Ya, baik Ya, Pak. ya. Kemudian ini terakhir ya, karena melihat sisi kita masih ada yang ingin di podcast ini ingin narasumbernya akan hadir. Ini pertanyaan dari kami yang terakhir. Eh, Kemudian kami ingin menanyakan kira-kira apa pesan-pesan singkat bagi para jiwa-jiwa muda, anak-anak muda sekarang, supaya dalam dunia perantauan itu mereka tetap artinya tetap survive, bisa memposisikan diri seperti bagaimana istilahnya orang mengatakan bahwa di mana bumi dipijak di situ bumi dijunjung. Itu bagaimana pesan-pesan Bapak Anton supaya para orang-orang muda itu artinya tertarik untuk merantau dan mempunyai motivasi yang tidak seperti mental kerupuk istilahnya Pak Anton ya. Sebetulnya intinya begini, orang hidup waktu muda itu harus mencari ilmu pengetahuan yang pertama, yang kedua pengalaman. Karena pengalaman di masa muda itu sangat berharga, nanti kita akan berguna pada waktu kita masa tua. Nah, jadi jiwa petualangan itu lahir daripada orang yang ingin memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Nah, kata seorang kata-kata mutiara seorang petualang yang saya ingat adalah petualangan bukan masalah uang, tapi masalah keberanian.
Itu satu. Yang kedua, apabila kau bertualang jauh daripada tempat tinggalmu, maka kamu akan menjadi pribadi yang sederhana. Dan yang ketiga, kita hidup ini menurut Stephen Covey dijalani bukan dengan jam tapi dengan kompas. Jadi arah seorang petualang itu ingin mencari pengalaman sebanyak-banyaknya dalam hidup, karena nanti akan ketemu dirinya sendiri dan akhirnya kita menemukan jati dirinya sendiri. Itulah yang paling penting. Karena dengan kita menemukan jati diri, kita bisa menyikapi segala persoalan, memiliki solusi-solusi. Ya, kata orang bijak itu adalah sebijak mungkin. Sehingga kita sebagai orang beragama, akhirnya kita bersukacita. Itu sangatlah penting. Itulah hasil daripada semua perjalanan hidup saya adalah sukacita. Itu bukan masalah uang, bukan masalah harta, bukan masalah anak. Itu adalah sukacita. Itu yang penting. Jadi sukacita berarti kita terkoneksi dengan yang maha kuasa. Kita sejalan dengan kehendak ilahi. Hanya satu adalah membuat kebaikan sebanyak mungkin ada ini. Jadi anak muda jangan takut bepergian. Jangan takut bepergian. Jangan masalah uang menjadi persoalan. Pergi saja, karena di sana itu banyak orang baik. Asal kita sopan, asal kita berani, asal kita itu niatnya baik. Terima kasih saya itu yang bisa untuk anak muda. Jangan takut bepergian, apalagi seorang lelaki. Iya, baik Pak kalau begitu. Jadi mungkin untuk kesempatan ini cukup sampai di sini dulu para teman-teman sekalian. Ada waktu kesempatan lain kita akan meluangkan waktu lagi, kita hadirkan Pak Antonius Suyoko untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang tentunya akan bermanfaat bagi orang-orang muda, dan kita mohonkan wejangan-wejangan yang baik dan berbudi luhur dari Bapak Antonius Suyoko. Oke, kalau begitu terima kasih buat kesempatannya Bapak Antonius Suyoko. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Salam Sampai jumpa. sehat seutuhnya. Terima kasih Pak.